Bersyukur pada nikmat Allah, rezeki yang tak terhitung. Ku renungkan betapa besar kasih-Nya pun tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas lagi tentang sholawat. Nah, ini lagi rame ya di TikTok ya, TikTok atau ya TikTok ya, tentang konten live tentang cek kodam. Nah, ini banyak cibiran ledekan ya dari netizen ya. Jadi psikolog itu sudah tidak ada gunanya ya, karena orang sekarang lebih ke cek kodam ya. Mungkin misalnya ketika dia putus cinta ya, mungkin dia tanya, ini kenapa saya putus cinta mulu nih, jangan-jangan saya ketempelan gitu. Kenapa rezeki saya seret nih, jangan-jangan saya ketempelan gitu. Atau dia pernah belajar ilmu kebatinan, belajar ilmu kanuragan, dia cek kodam saya ini apa nih gitu. Nah, itu bagaimana nih caranya agar kita bisa melakukan itu juga. Jadi kita nggak perlu cek kodam, tapi kita ngecek sendiri dengan diri kita. Nah, mungkin bisa dilihat di TikTok saya, sebenarnya saya juga pernah melakukan hal tersebut ya. Cuman sekarang masih agak jarang karena ya belum ada waktu ya buat live lagi. Nah, jadi sebenarnya saya juga bisa untuk melakukan itu. Dan itu hal yang biasa saja gitu menurut saya. Bukan suatu yang luar biasa itu ngecek kodam, ngecek hubungan ini cocok, nama ini lalu energinya cocok atau tidak, ini kayaknya bakal putus, ini hubungannya agak renggang ya, ini terjadi konflik terus, sering beda pendapat, energinya tidak nyambung. Itu saya bisa menerawang sampai segitu. Nah, pertanyaannya caranya gimana? Nah, saya akan bahas di video ini. Caranya adalah kita cukup membaca sholawat. Jadi kenapa kita tidak bisa melihat dengan mata batin? Karena yang namanya pikiran kita dan hati kita itu gelap. Nah, faktor gelapnya itu apa ya? Satu misalnya ego satu. Lalu juga yang namanya kita fokus di gelombang otak yang beta. Jadi kita fokus bekerja keras ya, kita sibuk bergaul sehingga otak kita ini terlalu aktif dan capek. Dan kita tidak bisa melakukan itu. Kadang-kadang tidak konsentrasi lah segala macam gitu. Nah, sebenarnya ini untuk mendapatkannya tidak perlu puasa-puasa sampai bertahun-tahun ya. Kita tidak perlu juga berguru ke dukun-dukun ya, minta dibukakan mata batinnya gitu. Tidak perlu. Nah, caranya bagaimana nih biar bisa cek kodam atau punya intuisi yang tajam ya? Nah, caranya adalah dengan bersolawat. Solawatnya apa? Solawat Jibril. Coba Anda baca solawat Jibril itu selama 100 hari berturut-turut. Jumlahnya bebas, boleh 10.000, boleh 1.000, pokoknya yang penting solawat Jibril. Tujuannya apa? Tujuannya agar pikiran dan hati kita terang oleh nur dari sholawat tersebut. Dan juga mendapatkan ketenangan. Karena dengan kita bersolawat, ini banyak efeknya yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah mengamalkannya, yaitu adalah emosinya itu menjadi lebih stabil. Jadi sifat marah, benci itu hilang. Bahkan kalau di grup Telegram ya, yang ada saya buat, itu dikatakan kok saya dulunya kok gampang marah, ini kok sampai nggak bisa marah gitu, susah marah gitu, karena bersolawat. Memang bersolawat itu bisa membuat hati tenang, pikiran tenang, dan menghilangkan sifat-sifat buruk gitu. Karena kita sama saja mendownload sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW gitu melalui solawat. Karena kalau kita memberikan atensi terus-menerus pada sesuatu, itu biasanya terdownload. Nah, kalau kita sholawat kan kita memberikan atensi terus-menerus kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi terdownload itu sifat-sifat itu.
Nah, kalau kita sudah bersolawat, pikiran tenang, bercahaya, terang benderang itu, nah kita baru belajar caranya nerawang atau menggunakan intuisi. Nah, intuisi ini banyak fungsinya nanti. Mungkin bisnis ya, kayaknya bisnis si ini cocok nih, bisnis ini, si ini nggak cocok. Ini pasangannya nih masalahnya ini gitu. Nah, itu bisa kita punya ketajaman untuk melihat itu. Itu sholawat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pikiran harus rileks. Jadi kalau kita mau menerawang, pikiran kita harus rileks. Ya, rileks. Jadi tidak boleh berat, ya, tidak boleh ada beban gitu. Dan tidak usah fokus yang kayak ditekan gitu kepala tuh. Nggak perlu. Biasa aja gini. Rileks. Lalu setiap orang bertanya kita jawab. Nah, ketika ada orang bertanya, tiba-tiba tuh kita kayak ada gambaran di pikiran kita, di imajinasi kita tuh seperti ada gambaran. Nah, itulah yang disebut dengan mata batin. Terus tiba-tiba misalnya hodam saya apa gitu, terus kita liatin, santai aja, rileks, gak usah diberatin, rileks, liatin. Nanti tiba-tiba di imajinasi kita itu terbayang sosok, sebut aja, ternyata benar gitu. Terus, saya juga pernah sering tuh lihat misalnya, kamu marah ya gitu. Nah, kenapa? Karena saya melihat ada sosok harimau di diri kamu gitu. Nah, itu bisa dilakukan tuh. Yang penting banyak sholawat dan juga rileks, nggak boleh terlalu tegang gitu. Nah, banyak cara tuh untuk kalau bisa dibilang namanya alfa ya, alpa, jadi gelombang alpa. Nah, itu bisa banyak cara, bisa dengan zikir, bisa dengan puasa ya. Yang penting bagaimana pikiran kita rileks. Tapi tanpa puasa sebenarnya bisa juga. Kalau kita sering zikir ya, terus kita baca jurnal syukur ya, sehingga kita menghindari untuk marah, menghindari untuk emosi yang tinggi itu. Tapi emosi kita harus stabil. Emosi stabil, otak rileks, nah itu bisa kita terawang-terawang seperti itu. Nah, nanti manfaatnya juga banyak. Misalnya contohnya kita ingin buka usaha gitu. Nah, kita tuh ada intuisi tuh. Nah, kayaknya kita marketingnya begini. Kadang-kadang kita dapat inspirasi yang luar biasa itu. Karena kita memiliki gelombang otak yang rileks dan bisa dapat yang namanya apa istilah tuh? Petunjuk kali ya, petunjuk. Nah, mungkin itu saja ya. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada nikmat Allah.